Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Sini kami akan menjelaskan tentang memindai kerentanan jaringan menggunakan GFI Language. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Iqbal Rifai. Yang kedua ada Triyono, yang ketiga ada Alfredo, yang keempat ada Permana. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk pengertian dari GFI LAN Guard adalah salah satu software keamanan jaringan yang fungsinya untuk memindai setiap komputer di jaringan dan melaporkan port apa saja yang terbuka. Vulnerability yang ditemukan dibagi dalam 3 kelompok, high, medium, atau low. Aplikasi yang sedang dijalankan, folder yang di-share, service yang berjalan, patch penting yang belum terinstall. Lama waktu hidup komputer, informasi hardware, memasang patch dan menginstal software di komputer jaringan. GFI Language memindai kerentanan dengan hanya menggunakan satu alat pemindaian kerentanan mungkin tidak cukup. Sebagai seorang ethical hacker atau pen tester, kita harus bisa mencoba melakukan pemindaian kerentanan dengan berbagai jenis alat pemindaian kerentanan. Penting untuk kita menjadi ahli dalam menggunakan berbagai jenis alat teknik pemindaian kerentanan. Untuk tujuan dari lab ini yaitu mahasiswa bisa melakukan pemindaian kerentanan menggunakan pemindai kerentanan jaringan GFI Language. Sebelumnya, untuk menginstal GFI Language, hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama kita harus register di situs GFI atau webnya www.gfi.com/product and solution/network security solution/GFI Language/download. Nah, untuk mendapatkan kode lisensinya. Yang kedua, untuk berlangganan dan mendapatkan kode aktivasi nanti akan dikirim melalui email. Yang ketiga ada Windows Server 2016, terus administrator untuk menjalankan GFI Language Network Security Scanner. Untuk gambarannya sendiri, GFI Language membantu dalam menemukan dan mendaftar kenalan sistem operasi pada komputer jarak jauh atau patch keamanan yang hilang, serta kerentanan perangkat lunak yang diinstal, konfigurasi sistem, dan sebagainya. Yang pertama, langkah untuk menginstalnya, kita kunjungi web dari GFI Language. Nah, di situ kita register terlebih dahulu dan download aplikasi untuk installnya, aplikasi GFI Language-nya. Aplikasi yang didapatkan adalah berbentuk .exe. Untuk penginstalannya, kita langsung saja masuk ke penyimpanan dari file yang udah kita download. Nah, Language. Itu double klik untuk memulai atau menginstal. Kita tunggu sampai keluar jendela pop-up. Nah, klik run. Security warning, klik run saja. Tunggu proses extracting selesai. Nah, sudah selesai proses extracting. Selanjutnya kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, bahasa Inggris. Oke, kita klik OK. Nah, lalu muncul wizard GFI Language seperti SQL Server Native Client, Microsoft Net Framework 4.5.1, GFI Language, GFI Language Central Management Server. Kita klik next.
Setelah itu akan muncul jendela database configuration. Untuk pada SQL Server name kita pilih ./SQL Express. Lalu klik OK. Tunggu hingga file yang diperlukan terunduh. Masuk ke akun email yang dibuat pada saat pendaftaran atau buat register. Nanti lisensi key-nya pada email. Nah, setelah itu muncul nilai key GFI language. Kita masukkan lisensi key-nya yang sudah dikirimkan melalui email. Masukkan ke kolom enter lisensi key. Nah, saya masuk ke temporary emailnya dulu. Ini lisensi key-nya, kita kopikan aja. Kita kopikan ke kolom enter lisensi key. Masukkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya setup aplikasi GFI language-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Triyono. Kalau sudah dapat, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Iqbal atas waktu dan tempatnya. Saya akan melanjutkan cara penginstalannya. Nah, di sini kemudian muncul jendela setup GFI language. Kemudian di sini kita klik next. Lalu di sini muncul jendela end user lisensi agreement. Kemudian di sini kita pilih accept the term. Lalu klik next. Kemudian di sini pada jendela attendant service credentials pada administrator user account biarkan di set default dan masukkan kata sandi. Kita masukkan kata sandi terlebih dahulu. Lalu kita klik next. Nah, di sini pada bagian cost destination location, pilih lokasi penyimpanan pada komputer kita. Lalu klik install. Nah, di sini sudah muncul setupnya, kemudian kita klik next. Setelah kita melanjutkan yang tadi, maka di sini akan muncul service login information pada kolom username, biarkan di set pada default. Kemudian kita di sini memasukkan password akun admin. Lalu next. Lalu di sini kita setting yaitu menggunakan kita ganti yaitu server 2016. Lalu kita klik next.
Kemudian di sini pada destination folder kita pilih lokasi penyimpanan di mana kita ingin menginstal. Setelah memilih tempat penyimpanannya, kita klik next. Kemudian di sini bagian siap untuk menginstal sudah muncul ya. Lalu kita untuk melanjutkannya kita klik install. Kita belajar dari jarak yang sangat jauh. Tetap semangat untuk teman-teman, tetap jaga kondisi kesehatannya dimanapun kalian berada. Karena masa depan itu milik kita yang mau berusaha. Nah, setelah kita selesai menginstal, kita klik finish. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Permana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Triyono. Selanjutnya kita langsung jalankan ini. Jadi kita checklist saja. Finish. Di line guide-nya kebuka, maka di awal tampilan akan muncul suatu pop-up, yaitu adalah extended trial pro period will expire in 30 hari. Jadi ini trialnya hanya 30 hari. Jadi kita pakai yang free aja ya. Dan ini ada beberapa data yang ditampilkan di sini. Jadi kayak lisensi key-nya yang tadi kita inputkan, kemudian tipenya trial ya, hanya waktu 30 hari. Di sini juga ditampilkan nih sampai bulan 12 tanggal 14 2020. Kemudian ada lisensi use, kemudian update develop vulnerabilities discover. Jadi salah satu vulnerabilities. Oke, kalau sampai sini kita lanjut aja, klik continue evaluation. Nah, tadi udah. Selanjutnya, tunggu, not responding. Oke, selanjutnya kita ini scroll ke bawah, kita cari yang namanya load scan. Oke, bagian bawah sendiri ini manual setup and trigger and engages record security audit. Kita klik aja. Jadi scan targetnya biasanya yang awal, tampilan awal itu adalah localhost. Selanjutnya kita launch a new scan ya. Di sini kita masuk ke Windows 10-nya terlebih dahulu sebagai target. Kita lihat IP-nya di sini. Oke, di sini IP-nya adalah 192.168.100.1 di IP Windows. Kita masukkan 192.168.100.1. Kemudian
kredensialnya ini kita pilih yang alternatif. Oke, kemudian ini profilnya kita full ya, kita full. Lalu username sama passwordnya, username kita admin aja, kemudian passwordnya password, langsung kita klik scan. Oke, ini udah selesai scan-nya. Jadi hasilnya kita bisa lihat ya di scan ratio overview-nya. Di sini ada targetnya 192, 168, 100, 1. Kemudian di sini ada satu komputer yaitu yang di IP 192.168 saat itu namanya desktop. Jadi ini ada apa? Ada namanya juga di Windows 10. Oke, itu mungkin dari saya. Dan untuk selanjutnya nanti untuk bagian penjelasan di di security di levelnya, vulnerability levelnya akan dilanjutkan oleh Alfredo. Oke, untuk selanjutnya silakan Alfredo. Ya, terima kasih buat Permana. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu dengan melakukan pertama memperluas node audit jaringan dan perangkat lunak di panel kiri atau memperluas port, dan klik buka TCP port untuk melihat semua port TCP yang terbuka. Nah, kita bisa lihat di layar. Kemudian kita bisa klik informasi sistem di panel kiri untuk menampilkan detail sistem. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dengan mengklik kebijakan kata sandi untuk melihat detail kata sandi yang disetel di mesin virtual. Selanjutnya kita bisa klik grup untuk menampilkan semua grup yang saat ini tersedia di sistem. Kita bisa melihat grup yang tersedia di sistem. Kemudian yang terakhir kita bisa klik tab dashboard untuk menampilkan semua informasi jaringan yang dipindai dalam waktu nyata. Penyerang mengumpulkan informasi kerentanan tentang target dan mengembangkan eksploitasi yang sesuai untuk membobol jaringan atau target tunggal. Kita bisa lihat di layar. Nah, ini dia dashboardnya. Kita bisa. Di sini kita sudah bisa melihat dashboard untuk menampilkan semua informasi jaringan yang telah kita pindai. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.